Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami ucap syukur atas segala kasih kamu pada kami, biarlah kami boleh selalu mengucap syukur di hadapan-Mu, boleh menghadap Engkau dalam doa-doa dan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami melakukan hukum-hukum-Mu, yaitu mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu dan mengasihi sama manusia, seperti diri kami sendiri. Biarlah kami belajar untuk bertindak yang lebih baik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu selama hidup kami di bumi. Biarlah kami belajar banyak, ya Tuhan. Biarlah kami mau memperhatikan hal-hal yang penting di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan dari Daniel 9 pada hari ini. Ya, dalam Daniel 9, di ayatnya ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ayat 6, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan ayat 11 ini, Bapak Ibu, menjadi suatu hal yang sangat penting bahwa orang-orang Israel berpegang pada kitab Torah atau hukum Musa, di mana ada perjanjian ya bahwa yang melakukan hukum Allah diberkati, namun melanggar hukum Allah, ya menyimpang kiri kanan dari mendengarkan suara Tuhan, itu kena kutuk. Itu ditulis di ayat 11 ini. Itu sebabnya kita melihat langkah-langkah ini, pengakuan bahwa adanya perjanjian adalah bagian dari doa seorang Daniel. Ya, namun di ayatnya tadi ini kan ayat 11 ya, dan baru ayat 12, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Ayat 13, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ayat 14, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Nah, pengakuan ini adalah penting di mata Allah, bahwa sebenarnya berlaku suatu sebab akibat. Namun, ada satu hal yang besar sekali, yaitu karya salib Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus mati di salib untuk kita. Sehingga kita harus percaya kematian Tuhan Yesus di salibnya itu menghapus segala dosa kita, menghapus segala kutuk, hukuman atas segala dosa kita. Itu tertulis juga di Kolose 2, 14-15. Sehingga kita harus percaya bahwa pengampunan, kelepasan itu Tuhan berikan. Di zaman Daniel, Tuhan Yesus belum mati di salib.
Di zaman kita sekarang, kita sudah menerima pembayaran. Jadi, pengakuan adanya kesalahan yang disebut saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh yang dalam Yakobus 5, 14, 15, 16 itu penting kita ketahui. Itu perjanjian baru dan itu setelah Yesus wafat di salib. Kata saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, maksudnya bukan soal mengaku-ngaku dosa terus, bukan. Karena Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Namun kita minta itu benar-benar kita bertobat. Dan kita akui bahwa itu bisa dihapus dari kita dengan kuasa ajaib salibnya dan Roh Kudusnya oleh darahnya dalam namanya. Namun kita juga harus percaya memohonkan. Ya, di ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ayat 16, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ayat 17, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, ayat 20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Bapak Ibu, dalam waktu ini kita belajar bahwa Daniel berdoa bukan hanya untuk dirinya, bahkan khususnya untuk bangsanya, untuk bangsa Israel yang diurapi. Kita berdoa untuk umat Tuhan di bumi, untuk hamba-hamba Allah di bumi, untuk semua domba-domba Tuhan di bumi. Kita doa supaya bait Allah yang kudus, yaitu kita sendiri, karena kita adalah bait Allah, menerima Roh Kudus diam dalam kita, itulah yang seharusnya. Itu yang kita mintakan. Seperti Daniel berseru karena masalah kota suci Yerusalem dan baitnya yang diduduki dikalahkan. Ya, nama Allah. Ya, kita percaya bahwa kita ada nama Tuhan Yesus, nama Allah kita ada pada kita. Mari kita syukuri, kita percaya pengudusan, kita percaya pengampunan, kita berdoa terus memohonkan untuk nama Yesus pada kita semua dikuduskan, dilayakkan. Jadi bukan doa untuk pribadi, doa egois, bukan. Doanya Daniel sangat baik, sangat indah. Memperhatikan perjanjian, tidak serta-merta hanya meminta menuntut seperti anak kecil, tapi mengakui adanya pengampunan, mengakui adanya karya salib Tuhan Yesus, mengakui bahwa dosa yang begitu besar dihapus, dan bahwa kekudusan Tuhan berikan, Roh Kudusnya Tuhan berikan, mengakui hal ini sangat penting, dan berdoa untuk seluruh bangsa, berdoa untuk seluruh umat Tuhan, berdoa untuk bait suci yaitu kita anak Allah oleh Roh Kudusnya, sehingga setiap doa ini Tuhan memperhatikan. Indah di matanya orang-orang yang memperhatikan hukum-hukumnya. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bekerja menyampaikan hukum-hukum Allah, yaitu kasih ilahi kepada Allah, kepada sesama. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita, itu yang paling utama di atas semua kasih kita. Itu yang kita harus akui, sehingga kita percaya juga pengampunan dan keadilannya. Kita percaya otoritas kuasa Roh Kudusnya.
nama ajaibnya, nama kudusnya, nama besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi bangsa, negara, bagi hamba-hamba Allah di muka bumi, bagi gereja Tuhan Yesus di bumi, bagi bait suci Tuhan Yesus, yaitu kita semua, jemaat gerejawi tanpa batasan gedung, hamba-hamba Allah yang saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.